Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan proyek pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat kita. Di video sebelumnya kita sudah membuat atau menampilkan riwayat data pengaduan, gitu ya. Selanjutnya kita akan menampilkan detail dari riwayat pengaduan ini ya. Nanti ini ngambil datanya akan kita joinkan antara tabel pengaduan dengan tabel tanggapan. Oke ya, seperti itu. Oke, sebelum kita ke controller detail, kita ke views dari riwayat pengaduan ini dulu. Itu ada di riwayat ya. Views, home, riwayat ya. Nah, di situ kita cari IMG ini yang mengarah ke atau yang menampilkan icon ini. Icon klik ini. Di atribut hrefnya kita akan arahkan ketika diklik iconnya menuju ke controller detail ya. Tekan PHP echo site URL. Kontrolnya sebenarnya belum kita bukan controller ya, metode dari controllernya sebenarnya belum kita bikin, belum kita buat, tapi kita tuliskan dulu di sini, nanti buatnya sesuaikan dengan yang di sini ya. Ini ke home, metodenya adalah detail pengaduan gitu ya. Nah, selain kita ke home detail pengaduan, kita juga harus membawa atau mengirimkan ID-nya ya. Karena ini detail, nanti ID-nya dikirimkan ke URL, nanti di kontrolnya dipanggil dari URL tersebut. Oke, sini kita slash lagi. Nah, di luar dari petik ini kita kasih titik. Titik ini fungsinya untuk menggabungkan ya. Jadi nanti menggabungkan antara URL ini dengan yang setelah titik ini. Yaitu apa? Kita cetak dolar apa? Ini yang di sini ya. S-nya adalah aliasnya adalah dolar data. Dolar data. Ini sama aja ID pengaduan. Nah, yang di enggak ada ya. Sesuaikan dengan yang di tabel ya. Ini tabel pengaduan ya, tabel pengaduan. ID pengaduannya adalah ID underscore pengaduan. Jadi sini ID underscore pengaduan. Oke, kita bikin metodenya. Kita kopikan ini detail pengaduan. Kita menuju ke metode home. Control home ya, control home. Nah, di sini kita bikin public function detail pengaduan. Nah, ini detail pengaduan ini viewsnya mana? Yaitu di views home detail ya, views home detail. Masuk bikin variabel dulu, data konten, variabel konten sama dengan itu yang ada di home terus detail. Nah, di sini this load view layout dolar ini ya, variabel data. Oke, kalau coba kita akses nah, kita klik ini. Nah, dia ke sini ya. Kenapa ini? Oh ya. Bapak sudah bikin isinya di sini, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau diklik ini tadi, nah muncul ke sini ke detail pengaduan. Nah, dengan membawa ID nih satu nih ya, karena baru ada satu dan ID-nya kebenaran satu.
maka akan tampil di sini 1. Nanti kita akan mencetak data di sini berdasarkan yang mempunyai ID-nya 1 gitu. Oke, kita ke Sublime lagi. Ini adalah yang detail ya, tampilan detail. Kita close dulu, side close, pengaduan, detail, home. Oke, sekarang kita panggil datanya di model. Modelnya kita panggil dulu di sini. This pengaduan underscore m. Kita nanti bikin metodenya adalah get detail aja ya, get detail atau ya get detail lupa titik koma. Hasilnya kita masukkan ke dalam variabel $. Data ininya detail aja, variabelnya detail, terus sama dengan. Oke, kita kopikan dulu metodenya ini. Kita ke pengaduan M. Nah di sini bikin public function, nah get detail. Oke, seperti ini. Oh ya, sebelumnya di sini karena ini berdasarkan ID ya, jadi kita harus panggil ID-nya dulu gitu. Nah, panggil ID-nya dengan perintah URI segment gitu ya. Kalau kita lihat linknya, nah kalau kita mau ngambil data yang di sini, kita pakainya URI segment 3. Kalau ngambil yang di sini, kita pakainya URI segment 2. Kalau yang di sini, kita pakainya URI segment 1. Karena kita butuhnya yang ada di barisan sini, yang di barisan ketiga, maka pakainya URI segment 3. Sini ya. Kita bikin misalkan variabel ID. This sama dengan value-nya adalah this URI segment 3 ini ya. Nah, ID ini juga kita akan kirim ke ininya, ke mana? Ke layoutnya. Bikin variabel data variabel ID sama dengan ini, dengan $ID. Save. Nah, ini harus dikasih parameter. Dari mana? Parameternya itu dari sini. Jadi nanti membawa value ID pengaduan, dikirim ke sini, di save ya, dan diterima di sini. Seperti itu. Oke, di sini kita tinggal bikin perintah untuk ngambil datanya, yaitu this db get where ya. Kalau ada parameternya pasti harus get where. Kalau tidak ada parameternya berarti nampilin semua data itu pakai get. Kalau kita menampilkan dengan kondisi itu pakainya get where. Di sini kita menampilkan dengan kondisi, yang mana kondisinya yang mempunyai ID sama dengan value dari parameter ID ini gitu ya. Get where. Oh iya, kita harus join ya, kita harus join dengan tabel tanggapan gitu, karena kalau yang sudah selesai pasti tanggapannya harus ditampilkan gitu ya, seperti itu. Oke, ini kita hapus dulu getWhere-nya. Kita pakai this db select, ini petik, ini tanda bintang, tandanya menampilkan semua field ya. Terus this db from, dari tabel mana? Yaitu tabel pengaduan. This db join, kita lakukan join dengan tabel apa? Yaitu dengan tabel tanggapan. Sini koma, di sini joinnya melalui apa? Yaitu yang mana tabel tanggapan ID pengaduan itu
ID pengaduan yang ada di tabel tanggapan gitu ya. Di sini sama dengan tabel pengaduan yaitu fieldnya ID pengaduan di pengaduan. Nah, joinnya kita join left ya. Jadi datanya itu yang ditampilkan berdasarkan tabel pengaduan gitu ya. Jadi join itu ada 3, kurang ada banyak sih tapi yang sering dipakai itu ada 3, ada left, ada inner, ada right. Kalau right itu berarti datanya antara tabel tanggapan dan tabel pengaduan harus ada. Yang ditampilkan itu data yang ada di tabel pengaduan dan ada di tabel tanggapan. Kalau left itu semua data yang ada di tabel pengaduan berdasarkannya ya gitu. Jadi kalau ada di tabel pengaduan ditampilin, kalau tidak ada di tabel tanggapan, field yang ada di tabel pengaduan tetap ditampilkan. Kalau right begitu pun sebaliknya. Kalau right itu berdasarkan tabel tanggapan. Sampai sini belum selesai. Kita harus pakai where dulu karena menampilkan berdasarkan ID-nya gitu ya. Berdasarkan ID. Jadi this where this db where ya. This db where apa? Di tabel pengaduan itu berdasarkan ID pengaduan, koma. Nah, ID pengaduannya apa? Nah, yang ID ini. Tampilkan ke sini. Setelah itu this db get row ya. Row karena kita hanya akan mengambil datanya satu baris. Walaupun mungkin ID-nya ada 2 tapi ID-nya ada 2 yang sama tapi yang akan kita panggil itu 1. Tapi sebenarnya gak mungkin karena sifatnya sudah di set primary key. Nah, hasilnya ini kita return, kita balikan ke pemanggilnya gitu. Sudah ini. Oke, coba kita cek dulu, panggil dulu ya di sini. Kita ini beri komentar. Ininya dihapus. Kita fardam detail. Lupa titik koma. Oke, kita cek, kita back dulu. Kita ke riwayat. Kita klik. Nah, muncul ya. Ini data-datanya muncul. Oke, tinggal kita cetak. Kita undo. Nah, seperti ini ya. Kita cetak menggunakan variabel detail. Kalau ID-nya langsung cetak pakai variabel ID. Oke, ini save dulu. Kita ke detail. Ini ID pengaduan. Value-nya PHP echo $ID ya, langsung. Kalau laporan pengaduan itu kan teks area, jadi cetaknya di sini nih, antara pembuka dan penutupnya. Pakai PHP echo, variabelnya apa? Ini salah ya, typo. Kita ganti detail aja. Ini kita copy. Echo, nah di sini. Detail ini sesuaikan dengan yang di table.
Table adalah isi laporan, isi underscore laporannya. Kemudian di tanggapan ini di text area echo $detail. Nah, kalau ini adanya di tabel tanggapan. Structure ini ya namanya ya, tanggapan. Tulis ini tanggapan yang foto. Nah, yang foto ini ya, kita mau nampilkan foto. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa fotonya itu ada di aset ya, aset images gitu ya. Kalau mau ke aset kita harus pakai base URL ya, php echo base URL. Sini tulis aset /images / baru kita tampilin nama fotonya dari tabel gitu ya, php echo ini yang $detail ini ya, kopikan. Nah, baru ini kita lihat fieldnya apa di pengaduan. Fieldnya adalah foto. Nah, ini adalah close. Kalau close ini kita balik ke home riwayat sini ya. Kita ketikkan aja php echo site URL home /riwayat. Oke, ini save, ini kita save, kita cek. Ada yang salah ya di detail. Tanggapan isi laporan echo ID detail run. Foto. Oke, kita lanjut. Ternyata Bapak lupa di sini kurang. Nah, pembuka penutup kurung bulat ya. Coba silakan save. Kita ke riwayat, kita ke detail. Nah, muncul ya ID pengaduan, laporan pengaduan. Karena pengaduannya belum ditanggapi, maka kosong. Kalau sudah pengaduan sudah selesai, maka tanggapannya akan muncul di sini. Nah, ini adalah laporan detailnya. Ini adalah fotonya, gitu ya. Oke, kalau kembalinya bisa klik riwayat pengaduan atau kita klik close. Riwayat ya, bukan riwayat, riwayat. Diffuse riwayat. Nah, ini salah. Riwayat. Save lagi. Kita back lagi. Kita refresh. Kita close. Nah, dia masuk kembali lagi ke riwayat pengaduan. Oke, semuanya mungkin videonya sampai sini ya. Ini berarti di modul masyarakat di pengaduan, riwayat pengaduan, ada detail pengaduan juga, terus ada buat pengaduan juga sudah kita kerjakan gitu ya. Jadi satu modul ini selesai. Nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke modul admin gitu ya. Mungkin sampai sini aja videonya. Kita lanjut di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.